Halo, selamat datang di diskusi Dana Bijak dan Dana Rupiah. Perkenalkan, saya Andre dari PT Digital Mikro Indonesia atau dikenal aplikasinya Dana Bijak. Berdiri sejak tahun 2016 dan sekarang itu sudah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Nah, di sini saya juga ada Pak Rahman. Halo semuanya, saya Rahman. Saya dari PT Pindar Berbagi Bersama. Aplikasi kita namanya Dana Rupiah. Aplikasi yang sudah ada dari tahun 2018 dan kita juga sama sudah berizin dan diawasi oleh OJK. Kita sama-sama pinjol, bukan, Andre? Bukan? Bukan dong, Pak. Udah diganti sejak 2025 tuh. Namanya Pindar, Pak. Oh gitu? Iya. Gimana tuh? Bedanya emang apa, Andre? Pindar itu pinjaman daring, pinjaman online. Bukan begitu. Ini cuma beda singkatan doang. Jadi intinya itu tuh untuk membedakan mana yang legal dan yang ilegal, Pak. Jadi Pindar itu yang udah berizin, diawasi sama OJK juga. Kalau pinjol itu nggak diawasi oleh OJK atau ilegal lah, nggak ada izinnya gitu melakukan usahanya. Tapi sebenarnya itu Pindar tuh apa sih, Pak, kegiatan usahanya? Biar viewers kita tuh tahu lah gitu apa tuh. Jadi kalau Pindar itu kalau di luar negeri biasanya dikenal sama P2P lending. P2P lending tuh jadi kita jadi perantara antara pemilik dana sama orang yang membutuhkan dana atau peminjam. Jadi kayak Dana Bijak ataupun Dana Rupiah ini sebenarnya bukan pemilik dananya karena kita mempertemukan dua orang di sini. Bedanya kalau bank itu kan dia ngumpulin tabungan orang habis itu dikasih ke dalam bentuk kredit. Kalau P2P itu gayanya misalnya Andri punya duit lagi katakan 1 M, terus habis itu gue mau naruh di tempat yang lebih ini daripada gue naruh tempat investasi gue mau invest ke orang langsung. Nah, itu bisa lewat P2P lending. Jadi dia Andre ketemu sama Dana Bijak atau mungkin Dana Rupiah, nanti ngasih dananya ke orang yang emang butuh untuk entah itu kebutuhan multiguna, maksudnya kebutuhan konsumtif atau bisa juga jadi produktif. Gitu. Memang produktif tuh seperti apa ya? Usaha gitu maksudnya, Pak? Ya, usaha. Biasanya itu lebih ke ya kan kalau konsumtif misalnya kita butuh untuk urusan rumah tangga, kita butuh untuk urusan mungkin kita juga mau beli barang yang dibutuhkan tapi dananya nggak ada, itu kan konsumtif. Kalau produktif lebih ke urusan-urusan yang modal kerja, investasi, misalnya buat beli kayak sekarang kita lagi podcast gini, mungkin orang ada yang mau mulai usaha podcast, dia bisa beli kameranya nggak murah kan, betul. gitu. Atau mungkin dengan sound system kayak gini, itu. Nah, itu dia gambaran umumnya secara singkat lah, kurang lebih seperti itu. Baik. Lalu sekarang tuh lagi ada trennya, Pak. Kalau tren itu tentang galbay sih itu kayaknya. Apa tuh galbay, Andre? Waduh, gagal bayar sih, Pak, itu. Oh, yang ini ya, orang sengaja nggak mau bayar pinjamannya ya. Jadi dia minjem, tapi dia nggak mau bayar dengan alasan hilang kayak atau segala macam. Ya, semacam itu lah. Kalau di kata baku legalnya one prestasi lah, Pak, gitu. One prestasi, betul. Terminologinya gitu. Jadi, misal nih saya pinjam di Dana Bijak gitu, saya pinjam 1 juta, tahu-tahu saya kabur gitu, nggak bayar sesuai dengan jatuh tempo. Karena kan setiap kali kalau kita ada pinjaman, pasti kan ada loan agreement lah, Pak, ya. Iya, gitu. ada perjanjian. Ditandatangani oleh lender sama borrower juga, dan kita seperti fasilitatornya lah. Jadi kan sudah ada tuh jatuh tempo, rincian pinjamannya, tahu-tahu saya kabur gitu. Yang saya ingat juga sih ngeri tuh ini. Berapa waktu lalu tuh lumayan sering banyak di sosial media itu orang-orang yang bahkan ngajakin untuk galbay. Jadi mereka ngasih tips and tricks. Orang biasanya ngasih tips and tricks bikin makanan kayak apa kayak ini malah bikin tips and tricksnya untuk hal-hal yang sebenarnya kriminal itu sebenarnya. Nggak baik sih itu, Pak, sebenarnya. Iya, lebih ke ini sih, kita kan punya hak dan kewajiban seperti yang tadi Andre bilang. Kalau dalam pinjaman ini kan ada apa namanya perjanjian, di mana perjanjian itu ada haknya, ada kewajibannya. Peminjam itu ada kewajiban untuk balikin uangnya. Karena yang tadi sempat saya mention di depan bahwa dia minjemnya itu juga sama orang lain. Maksudnya bukan dari perusahaan pinjolnya itu, tapi dari orang lain yang dirugikan tuh orang lain sebenarnya gitu. Jadi perusahaan pinjolnya sih lebih ke perantara aja.
Dia nggak nyadar tuh yang galbay itu mungkin nggak nyadar bahwa itu dia merugikan orang-orang yang mungkin emang benar-benar invest untuk cari keuntungan di situ gitu kan. Karena kan dari sisi tadi kita ngobrol, Pindar itu kan konsumennya nggak cuma borrower ya gitu, karena juga ada lender juga, jadi merugikan lah gitu dari sisi lender juga gitu ya Pak ya. Tapi ini unik sih Pak, kan tadi kan bilang, oh kita nggak boleh galbay. Lalu pertanyaannya nih, kalau nggak bisa bayar gimana tuh Pak? Iya dong, maksudnya kan nggak mungkin dong, nanti kan itu kan melanggar hak dan kewajiban juga. Soal ini kan itu juga bisa dipermasalahkan tuh, bisa dibawa ke ke ranah hukum itu jatuhnya. Betul. Yang namanya joki galbay. Oh, unik juga. Joki galbay, lu tahu joki galbay tahu, Ndre? Saya tahu sih joki biasa kalau 3-in-1 dulu zaman dulu. Allah. Iya. Joki galbay itu biasanya ini yang lebih jahat lagi. Kalau orang-orang menurut saya pribadi ya, kalau orang-orang yang galbay itu kan ya mungkin yang kayak tadi Andre bilang emang dia nggak punya uangnya mungkin masih atau mungkin ada urusan lain segala macam yang manusiawi lah. Semua orang itu ada aja mungkin momen-momen ketika dia lagi memang bukan dia niat jahat tapi bisa jadi emang dia nggak ada uangnya gitu, ya kan. Nah, yang lebih parah ini biasanya joki galbay. Orang-orang yang suka mengumbar janji bahwa kita bisa menyelesaikan permasalahan utang Anda. Pokoknya bayar kami sekian, nanti kita bikin utang Anda pokoknya lunas semuanya gitu. Tapi ada begituan, Pak? Ada. Dan yang ngeri-ngerinya tuh bahkan ada yang mereka kayak bawa-bawa hukum di belakangnya. Seolah-olah mereka pakai instrumen-instrumen quote unquote kami ini jelas gitu. Itu kadang-kadang bahaya kayak gitu-gitu karena sama ini berurusan sama konsumen-konsumen peminjam yang mungkin mereka nggak bisa bayar atau ada masalah untuk jadi nggak bisa bayar, nggak perlu pakai gitu-gituan, sama sekali nggak perlu pakai gitu-gituan. Iya, karena kan pemahaman saya kan kalau misalnya galbay pun ya amit-amit nih misalnya lagi kesusahan ya kan bisa juga ngomong ke pindarnya kan gitu coba bisa minta restructure gitu lah. Iya, restruktur atau karena kan bisa dibantulah mungkin dari difasilitasi oleh pindarnya, ngomongin ke lendernya karena kan kita kan juga ada fungsi pengaduan yang wajib sama OJK juga ya gitu ya. Ya, kita pelaporan ya. Dan benar kata Andre, yang penting kalau ketika orang lagi nggak bisa bayar, entah itu apapun alasannya, sebenarnya dia harus komunikatif. Apa bahasa komunikatif benar nggak sih? Iya, bukan. Ya mirip lah komunikatif. Pokoknya itu betul sebenarnya. Iya. Apa yang komunikatif? Harus buka komunikasi lah bahasanya sama perusahaan kayak Dana Bijak atau Dana Rupiahnya. Biar karena kalau dia cuma ngilang doang atau dia nggak balas WA, dia nggak ditelepon nggak bisa segala macam, itu yang ada di benaknya perusahaan kita tuh adalah orang ini ada niat jahat untuk memang sengaja nggak mau bayar gitu. Padahal kalau misalnya dia sampaikan kondisinya dia seperti apa segala macam, ini kita bisa cari coba solusinya bareng-bareng. Mungkin yang bisa mudah-mudahan win-win atau saling menguntungkan buat lender, buat si kita sebagai perantara maupun dia sendiri sebagai borrowernya gitu kan. Oke, itu tip and tricks viewers. Kalau misalnya galbay bisa restruktur. Coba ngomong ke collectionnya mungkin atau misalnya ke ini ya CS ya gitu ya. Iya betul. Jadi pastikan Anda koordinasi langsung sama perwakilan resmi dari perusahaan, dari aplikasi itu gitu ya. Coba minta restruktur atau bahkan ini yang mungkin nggak orang banyak tahu. Biasanya yang joki-joki pinjol itu mereka itu mempergunakan satu hal yang banyak orang nggak tahu adalah kita tuh sebenarnya ini kok nggak pelit untuk ngapus denda. Gitu. Dendanya tuh kan orang denda per hari ya. Dan kalau misalnya telat nyampe udah katakan puluhan bahkan ratusan hari itu pasti jadi gede kan. Kita tuh nggak pelit kok kalau misalnya emang ada tujuannya emang Anda mau bayar.
ada komitmen yang jelas, kita bisa tuh ngapus denda itu sama jadi nol ya. Ya, berarti ada penilaian ya, Pak. Kalau misalnya galbay, berarti harus coba direkstruktur. Cara baiknya begitu Betul, ya. betul. Ini jawaban yang resmi nih dari kita Iya, gitu iya, di diskusi ini ya. Topik yang paling tadi yang cukup menarik sih, joki galbay ini. Itu kayak saya juga pernah beberapa kali lihat tuh ikan di sosmed tuh kayaknya ya. Ya gimana tuh iklannya tuh? Ya, kalau tadi seperti mirip kayak Bapak bilang sih kayaknya bisa contoh nih, saya minjem 1 juta, dendanya makin menumpuk lah gitu. Saya kayak bantu kasih diskon gitu, kayak pokoknya hilang, kasih saya bayar fee, nanti saya bantu hilangin. Bisa dia ngomongnya, oh saya akan ngomong ke, maksudnya cari cara pokoknya di Slick-nya atau di mananya di sistem kredit pindarnya hilang gitu. iya, iya. Unik kan? Biasanya juga saya merasa wah hebat juga ini. Tapi ya mostly kalau saya dengar dari komen-komen orang lain yang sudah pernah mencoba ya, itu katanya scam gitu. Iya, betul. Itu malah jadi kasihan. Anda akan jadi udahlah utang belum nggak hilang. Habis itu jadi namanya jelek. Tadi dibilang slick ya. Iya, iya. Ya, karena sejak beberapa bulan terakhir ya kalau nggak salah. Kalau Pindar ini sekarang sudah data konsumen borrowernya sudah kita masukkan ke Slick ya. Betul. Ini sangat berpengaruh loh teman-teman. Jadi sebisa mungkin jangan terpengaruh sama godaan-godaan joki galbay itu ya. Karena kalau Slicknya jelek itu parah. Karena kita kan ya kita nggak bisa memungkiri lah bahwa kita dalam kehidupan ini pasti akan berhubungan sama kayak Andre mungkin nanti ntar lagi mau beli rumah katakan. Amin, Pak. Amin, Tapi sayangnya rumah sekarang kan mahal banget nih. Wah, iya kan? betul, amin. Dengan kalau kita nunggu Andre beli rumah langsung cash, kecuali Andre pewaris mungkin ya. Amin, Pak. Kalau pewaris mungkin gampang ya. Tapi kalau kayak perintis kayak Andre gini kan paling Iya. yang paling bisa diandalkan itu kan kredit KPR lah. KPR. Nah, gimana kalau misalnya kita ngajuin KPR, tahu-tahu nyangkut gara-gara Slick kita jelek, ada galbay. Iya. Itu kan berbahaya. Belum misalnya Andre, kayak kalau rumah kemahalan lah, mau beli motor aja. Iya. Beli motor aja yang mungkin masih hitungannya sepersekian dari rumah aja, kalau masalah Slick-nya bermasalah itu juga akan jadi penghambat. Bahkan setahu saya ngobrol-ngobrol sama teman-teman teman-teman saya di perusahaan-perusahaan lain, ada yang kerja di bagian HR. Slick itu suka dipakai sama perusahaan-perusahaan tuh untuk ngecek ini loh, untuk ngecek background-nya orang itu seperti apa. Maksudnya kan dari situ kita bisa tahu orang ini orang yang punya pribadi seperti apa dari gimana sih dia historical kreditnya dia. Betul. Itu jadi kasihan kalau misalnya cuman karena ada joki galbay, Slick-nya jadi jelek, terus untuk cari kerja aja direpot ntarnya. Iya. Mungkin sekedar mengingatkan ke viewers saja. Jadi Slick itu mirip kayak BI checking ya dulu. Zaman dulu namanya BI checking. Nah, nama dulu BI checking gitu. Jadi kalau misalnya kreditnya nggak dibayar, nah kayak tadi kan sebutnya galbay ya. Nah kan kalau direstruktur kan jelas tuh. Jadi ada anggapannya seperti pinjaman baru ya gitu. Pembayarannya lancar. Iya, pembayaran lancar lah gitu kan, karena kan udah dinego lagi, udah difasilitasi lagi dengan nanti kan ada anggapannya kayak ya udah ada kesepakatan baru ya antara lender dan borrower juga. Nah, itu tuh nggak akan tercatat di Slick itu merah gitu, atau bisa Slick-nya jelek lah. Nah, dengan itu kan mungkin ya kan, kalau tadi contoh kan pakai saya nih, pakai mungkin Pak Rama mau beli motor gitu kan, Iya, atau mobil. Kemarin udah. Ya kalau ada mau beli mobil, nah ya itu kan kalau merah kan atau jelek susah tuh dapat kreditnya. Nggak cuma di Pindad doang ya, itu kan juga di institusi keuangan manapun. Betul. Bahkan tadi di state juga kalau bisa pekerja itu kayak cek dari Slick itu sebenarnya bisa, karena semuanya itu kan terbuka ya untuk umum ya kalau Slick itu ya. Bisa diminta datanya. Gitu. Nah, ini unik lagi sih Pak. Kan tadi kan udah ngomong anggapannya, tadi kan Pak Rahman juga bilang galbay ini yang joki ini scam ya gitu lah. Sebutannya kalau di Gensi sekarang scam lah ya sebutannya. Scam. Kalau zaman saya dulu Kang tipu. Oh. Iya. Nah, ini nih agak sedikit, maksudnya gimana ya? Merajalela sih sebenarnya sih. Karena kan tadi saya juga sempat lihat dari ini dan pengalaman
dari bukan pengalaman, bukan saya ya, tapi teman-teman saya. Kalau iya juga saya nggak konfirmasi apa-apa. Kalau lagi, iya ini nggak bukan apa-apa, bukan Andre. saya gitu. Kalau iya nggak apa-apa. Dari kenalan saya dengar-dengar gitu, ataupun melihat kadang-kadang kan sempet tuh advertising di sosial Ya, media ya. kelihatan Banyak gitu, merajalela. Nah itu tuh gimana ya, maksudnya dari Pindar mungkin bisa lakuin apa ya? Mungkin kita cuma bisa sosialisasi seperti ini. Betul. Nah, ini nih tujuan kita, salah satu bikin video ini ya, mudah-mudahan bisa ngasih informasi kepada masyarakat bahwa ya jauhilah yang gini-gini. Pertama, gampangnya perlu diingat, jauhi pinjol. Pinjol itu adalah dalam artian P2P atau fintech yang tidak berizin OJK. Itu jauhin itu, karena itu bahaya itu. Salah satunya yang ngerinya juga, mereka tuh karena mereka nggak diawasi OJK dan nggak berizin OJK, mereka nggak ikut aturan OJK. Contoh tadi kita ngomong soal denda. Kalau di yang Pindar, perusahaan-perusahaan berizin kayak kita, itu dendanya itu ada batasannya, di mana kita nggak akan ngasih denda lebih dari 100% dari pinjaman ya kan. Betul. Jadi katakan pinjamannya Andre 1 juta, terus habis itu Andre lupa nggak bayar, entah kenapa alasannya, dendanya nggak mungkin lebih dari 1 juta. Iya. Sedangkan kalau misalnya yang sana, gulung terus. Betul. Jadi mungkin tadi kan Pak Rahman juga sebutkan 100%, tapi juga nggak, kalau kan ini diatur dalam surat edaran OJK ya. Betul. Sekarang tuh yang baru tuh surat edaran OJK nomor 19 tahun 2025 tuh. Yang paling baru ya. Iya, paling terbaru. Nah, itu tuh juga nggak ngatur tentang denda itu doang, tapi juga ngatur tentang bunga sama itunya. Iya. Nah, mostly kalau yang pinjol, itu kan biasa bunganya lebih tuh, sekarang enak. Iya. Bahkan saya pernah dengar juga, sekali lagi, bukan saya, kenalan saya. Iya, Andre percaya gue, Andre. Kenalan saya, ini bilangnya, belum jatuh tempo, udah ditagih. Gitu. Oh, kayak gitu-gitu. Iya. Nah, cuma saya mau ingetin lagi sih, maksudnya ke viewers ya gitu ya. Karena kan tadi kan ngomongin tentang pinjol juga kan, itu kan juga ada data pribadi ya Pak ya. Oh iya, itu bahaya tuh. Itu bahaya, kayak KTP, semua itu kan muka lagi selfie ya gitu kan. Iya. Nah, apalagi di zaman AI kayak sekarang deh. Itu kalau misalnya kita sampai somehow foto kita ketahuan, terus habis itu sama mereka modal di kita ya udah dapat AI yang premium kan. Iya. Itu bisa lah jadi masalah buat kita atau orang yang kena. Oke, menarik sih, tadi udah bahas banyak-banyak tentang scammer ini ya. Betul. Tapi Pak, ini saya dapat pertanyaan dari viewers nih. Oke. Beberapa nih ya. Satu dulu nih ya. Boleh, jangan langsung rame-rame, Andre. Ngeri gua. Ini katanya pernah diteror sama debt collector atas pinjaman teman yang galbay. Nah, sebenarnya diteror tuh boleh gak sih sama OJK regulasinya gitu? Kalau di regulasinya, tadi Andre nyebut soal SE OJK 19/2025. Di situ mungkin viewers bisa langsung cek. Ini kok sangat open for public, tinggal masukin di Google aja. Situ ada kok, udah jelas tata tertib penagihan. Kapan aja itu bisa perusahaan Pindar bisa melakukan penagihan, hari apa aja sampai hari apa, dari jam berapa sampai jam berapa. Yang seingat saya itu dari hari Senin sampai Sabtu. Jamnya tuh dari jam 8 sampai jam 8 malam juga. Seingat saya itu ya. Nanti kalau misalnya ini coba dicek lagi. Terus kemudian yang juga yang hanya boleh ditelepon itu hanya orang-orang yang emang terdaftar sebagai kontak darurat. Jadi kontak darurat biasanya itu ya itu sudah didaftarkan sama si peminjam. Tapi ada catatan Sindre, kadang-kadang ketika peminjamnya itu nggak bisa dihubungi, kontak daruratnya juga tidak jelas, atau mungkin bahkan ada yang nggak mencantumkan kontak darurat, itu yang sering terjadi. Ada tim penagihan kita kan tetap harus melakukan penagihan nih, mereka akhirnya ngontek kantor. Itu sebenarnya kita nggak bilang itu nggak boleh, karena ada yang namanya, kalau di OJK itu bilang namanya skip tracing. Oh iya. Skip tracing itu adalah metode untuk nyari orang yang gagal bayar atau uang prestasi atau tidak melaksanakan kewajibannya. Itu kan tinggal gampangnya gini deh, kita sayangnya semua data kita tuh udah ada di internet ya. Saya kalau nulis nama saya, nulis nama Andre di internet, nanti keluar tuh
gitu Betul. kan. Mungkin tapi kalau misalnya Andre, jangan-jangan keluarnya Andre Taulani mungkin. Kan nggak tahu juga tapi ya. Bisa, Tapi bisa. kalau misalnya kita tahu nama lengkapnya, biasanya keluar tuh. Nanti Ya, keluar ya, situ ya. Facebook lah, Instagram lah, bahkan LinkedIn. Nah, kalau dari LinkedIn itu kan kita tahu ya, biasanya itu kan sosial media yang orientasinya lebih ke profesional. Ya, ya. Jadi situ masalah pekerjaan. Di situ udah kelihatan tuh kerja di mana, segala macam, jadi sebagai apa. Nah, itu tinggal di kontak aja itu perusahaannya. Itu kayak gitu sebenarnya tidak bisa dibilang menyalahi aturan juga ya, kecuali selama dia masih ngontek kan tadi jam berapa dan dia nggak misalnya nelpon kantor tuh nggak kemudian dia nelpon siapa misalnya HRD-nya atau apa bilangin tuh sama si Andre belum bayar gitu itu salah. Iya, Tapi iya. kalau dia nelpon kantornya dibilang bisa bicara dengan Andre dari mana dari Dana Bijak gitu oh ya gitu masih nggak masalah Iya. gitu. Intinya sih kalau saya bisa conclude ya, saya bisa ringkaskan, skip tracing itu boleh. Jadi kayak skip tracing itu kayak memeriksa apakah mungkin dari kenalan-kenalannya di sosial media. Karena kan, tapi ini cuma boleh kalau misalnya udah dihubungi berkali-kali, nggak dijawab, Betul. habis itu kontak daruratnya juga udah dihubungi, Nggak jelas nggak biasanya. jelas juga atau nggak dijawab. Nah, tapi yang perlu diingat adalah, tadi kan mungkin Pak Rahman udah sempet bilang SEOJK itu juga. Nah, peraturan OJK juga ada tuh, ya POJK Perlindungan Konsumen Iya, ya. iya. Jadi itu kalau penagihan teror tuh, klasifikasi teror tuh sebenarnya banyak ya. Jadi bisa aja bentuknya adalah SARA ya gitu ya, contohnya Itu ya. ya ras gitu-gitu, atau kasar, nggak sopan gitu-gitu. Inilah Iya. pokoknya sudah di luar normanya. Betul. Dan perlu dicatat juga sebenarnya apa namanya tim penagihan-penagihannya Dana Bijak maupun Dana Rupiah karena kita juga ngikutin ketentuan OJK itu mereka semuanya udah dapat training ya. Ya. Cara penagihan yang baik dan benar. Jadi harusnya tidak ada yang melakukan hal seperti itu. Ya ini mungkin viewersnya ini dia galbanya dipinjol Pak, bukan pindah. Kan itu. Iya, karena kalau misalnya dipindar kan udah sertifikasi ya gitu. Ya, Jadi harusnya nagihnya itu udah sesuai dengan standar lah dan Iya. peraturannya. Oke. Nah ini pertanyaan kedua nih. Masih ada, Dri. Oh, ada Pak, viewers kita kayak seru nih denger konten kita nih. Ini nih pertanyaan kedua. Kalau ngomongin joki galbay, kira-kira ada unsur pidana yang bisa menjerat si pelaku? Soalnya banyak nih juga nih konten creator yang bikin edukasi menormalisasi galbay. Mungkin nih yang konten creatornya kali ya mungkin ya pertanyaan. Content creator. Oh, mereka yang kayak ngasih tadi saya bilang tips and tricks gitu ya. Iya. Itu sih kalau dari kacamata hukum itu kan ada tuh orang yang menyerukan sesuatu untuk melakukan kejahatan. Ini kan basically melakukan kejahatan kan, karena Iya. dia tidak kata di kemarin tadi si Andre bilang kan orang galbay ataupun orang yang menyuruhkan galbay itu kan basically dia one prestasi, dia nggak menjalankan kewajibannya dia dalam perjanjian. Nah kalau orang menyuruhkan udahlah gitu, sama aja kurang lebih kayak orang kayak saya nyuruh Andre untuk melakukan misalnya, dan Andre ambil aja tuh barang itu gitu, padahal itu kan udah jelas saya sebagai penghasut itu kan kayak gitu. Mungkin kayak kalau misalnya kontennya galbay ya, contoh misalnya suruh bukan galbay lah, mungkin lebih edukasinya kontennya ada untuk restruktur, nah itu nggak salah sih. Ya kalau dia ngasih tahu gini konten hubungi ini kampus itu nanti biar nanti dapat restitusi gini atau nanti bisa koordinasi sama OJK untuk nanti melakukan mediasi di LAPS SJK gitu, itu malah bagus. Iya. Itu malah membantu kita malah itu. Itu mengedukasi sih, tapi kalau memang kontennya suruh ajakan galbay ya Kalau dia terus udah gampang matiin aja teleponnya selesai ya itu ya. Ya, itu tuh nggak bener ya, bener ya. Oke. Ini jadi udah terjawab ya viewers ya, kalau mungkin creators yang mengajak galbay juga sebenarnya tidak baik sih, karena itu bisa dilaporkan lah pidana gitu. Iya. Dan itu pun juga ajakan untuk nggak bener lah, nggak bener gitu ya Pak ya. betul. Nah, satu lagi nih ada dari viewers sih, terakhir nih Pak. Ini tuh ada yang menanyakan dari viewers. Ini kalau contoh nih kan tadi kan ada pengaduan atau apa, itu sebenarnya gimana sih hubungin ke pindar-pindarnya gitu loh. Kayak misalnya nih
dia mau restruktur gitu atau nggak bisa bayar lagi, nah itu gimana ya Pak ya? Nah ini sebenarnya sih masing-masing Pindar ya kayak gitu. Iya, kalau dari kita Dana Rupiah, ya tadi saya sempat bilang, pastikan segala macam komunikasi itu berkomunikasi sama representatif atau pihak yang resmi dari perusahaan itu. Kayak kita dari Dana Rupiah, kalau biar nggak salah bisa dicek di website kita di www.danarupiah.id. Gitu. Kalau dari Dana Bijak? Ya mungkin juga diingatkan kalau misalnya ada orang jadi mengaku dari Pindar-Pindar gitu ya, kan belum tentu. Jadi harus lebih baik disarankan ke websitenya ya. Kalau kami sih Dana Bijak tuh www.danabijak.com gitu. Jadi di situ sih ada penjelasannya lah. Maksudnya kalau untuk menghubungi customer service-nya bagaimana, emailnya siapa dan lain-lain. Dipastikan juga jangan sampai website-nya salah ya. Betul, gitu. Kalau kan saya nggak tahu kan mungkin kan scammer ini kan sekarang banyak ya Pak ya. Betul. Jadi bisa aja dia mereplika Pindarnya. Nah jadi teman-teman bisa juga tuh, viewers tuh bisa lihat tuh dari listnya OJK tuh. Iya. Peer-to-peer lending atau LTI lah gitu lah. Bisa ke websitenya OJK, dilihat itu list dari penyedia jasa Pindar ini siapa aja. Di situ nanti ada namanya Dana Bijak, ada namanya Dana Rupiah, di situ juga ada websitenya kita gitu kan. Gitu. Betul. Jadi biar insya Allah sih nggak ke website yang salah gitu, website yang ini. Dan kalau misalnya ada yang kontak segala macam, nggak ada salahnya teman-teman. Viewer semua kalau ada yang kontak terus misalnya nih orang kayaknya nggak jelas nih dari mana gitu, bisa kok koordinasi atau verifikasi sama perusahaan. Misalnya saya dikontak sama ini ngakunya di ini gitu, daripada salah. Jadi jangan panik dulu teman-teman kalau dikontak sama orang, jangan panik kalau emang kayaknya gue nggak yakin nih kayaknya. Dicek aja dulu sama perusahaannya gitu. Oke, iya ya. Jadi pokoknya harus di make sure lah gitu ya, jangan sampai salah kontak gitu ya. Kan masalahnya kalau nanti anggaplah ada orang gitu kontak habis itu bilang bayar utang lu gitu. Nah, dia minta data pribadi, kita sebagai data pribadi lagi jangan. Jadi better hati-hati, lebih baik make sure ya gitu ya daripada nanti kejadiannya bisa turun temurun kan. Kalau kita ngomongnya bahasnya. Iya. Ini udah di akhir nih Pak diskusi. Iya, kita udah lumayan lama juga nih ya. Harus banyak kerja lagi kita Pak. Sayangnya saya sih nggak sih mau pulang aja. Waduh. Oke, kita ringkas saja mungkin ya. Intinya dari viewers, hari ini diskusi kita tentang Galbay. Habis itu kita juga ada menjelaskan tentang apa itu pinjol, apa itu Pindar. Jadi kalau mau pastiin apakah itu Pindar, bisa cek di websitenya OJK ya. List-list semua Pindar yang berizin dan diawasi oleh OJK ya gitu. Itu ada listnya semua. Lalu untuk kalau misalnya nih ada pinjaman nggak bisa bayar, bisa tuh didiskusikan dengan ke customer service-nya ya, atau ke pihak resmi, pihak resmi dari Pindarnya gitu. Coba di make sure bisa nggak, daripada Galbay kan nggak baik tadi ya gitu. Oke, lalu yang terakhir tadi tuh kita bahas menarik tentang joki Galbay. Nah itu juga jangan diikuti viewers ya, karena bisa jadi scammers karena dan juga data pribadi kita juga ke share ya gitu ya. Bisa jadi ini jadi bahaya turun-temuran, terkompromisasikan. Ya, bahasanya itu loh. Kalau mau bahasa ininya bahaya turun-temurun, nah itu gitu. Terima kasih viewers untuk hari ini sudah mendengarkan sesi diskusi kita. Sampai jumpa di diskusi selanjutnya. Terima kasih. Bye bye. Halo semuanya, ketemu lagi sama kita. Halo semua. Ketemu lagi nggak jelas.